Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Romansyah. Nomor NIM 241990027 TS Metodologi Penelitian. Yang pertama, apa tujuan utama dari tinjauan literatur dalam sebuah penelitian? Jawabannya B. Menemukan celah atau gap dalam penelitian sebelumnya. Kedua, desain penelitian yang berfokus pada pengumpulan data di suatu waktu tertentu untuk menjelaskan status variabel tersebut. C. Penelitian deskriptif. Yang ketiga, metode penelitian kualitatif yang mengkaji secara mendalam pengalaman individu dengan menggunakan wawancara atau observasi disebut B. Fenomenologi. Yang keempat, sampling non-probabilitas yang memilih sampel berdasarkan kemudahan akses dan kedekatan disebut D. Sampling purposive. Yang kelima, validitas eksternal dalam sebuah penelitian merujuk pada A. Tingkat generalisasi hasil penelitian. Yang keenam, apa perbedaan utama antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian pendidikan olahraga? Pendekatan kuantitatif hasilnya berupa angka, atau dengan kata lain penyajian datanya diukur dengan angka dan mengukur cara apa yang perlu diukur partisipan. Sedangkan pendekatan kualitatif hasil berupa deskriptif dan sudut pandang partisipan. Yang ketujuh, jelaskan konsep triangulasi dalam penelitian kualitatif dan berikan contoh penerapannya dalam penelitian olahraga. Konsep triangulasi adalah bagaimana peneliti menerapkan berbagai metode, sumber data, teori, atau peneliti untuk memperkaya literatur dalam penelitiannya. A. Triangulasi metode. Dalam triangulasi ini, bagaimana peneliti menggunakan berbagai macam metode untuk pengumpulan data. Contoh dalam metode kualitatif adalah dengan cara wawancara, observasi, survei, sehingga bisa memvalidasi apa yang diteliti dengan persepsi partisipan triangulasi sumber data. Yang B. Triangulasi sumber data. Setelah kita tahu apa yang kita teliti, maka kita bisa menentukan dari mana sumber data yang akan kita ambil. Contohnya, apabila kita meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah tim sepak bola basket, maka kita menjadikan pelatih, atlet basket, serta laporan pertandingan. Dari tiga sumber data inilah nantinya kita mendapatkan data apakah berhasil atau tidaknya sebuah tim. Yang C. Triangulasi peneliti. Untuk menghindari bias atau hasil penelitian tidak terpusat nantinya terhadap pendapat peneliti, diharapkan ada kerjasama antar dua peneliti sehingga mendapatkan hasil yang objektif. Yang D. Triangulasi teori. Peneliti sebaiknya menggunakan setidaknya dua teori dalam penelitiannya sehingga peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang penelitiannya. 8. Apa yang dimaksud dengan variabel independen dan variabel dependen? Berikan contoh variabel tersebut dalam konteks penelitian olahraga. Variabel independen atau X adalah variabel dikendalikan oleh peneliti. Contohnya pengaruh latihan lex box bond terhadap lompatan atlet basket. Dalam hal ini X-nya adalah latihan squat. Yang B. Variabel dependen atau Y adalah variabel yang diukur atau yang diamati untuk mengetahui perubahan dari hasil variabel independen. Contohnya lex box bond terhadap lompatan atlet basket, maka Y-nya adalah lompatan atlet basket. 9. Mengapa reliabilitas penting dalam penelitian kuantitatif? Bagaimana cara mengukur reliabilitas suatu instrumen penelitian? A. Reliabilitas sangat penting dalam penelitian kuantitatif karena menunjukkan sejauh mana hasil penelitian tetap konsisten jika penelitian diulang dalam kondisi yang sama. Hal ini berkaitan dengan konsistensi dan ketepatan instrumen pengukuran sehingga dapat memastikan penelitian kuantitatif dapat diandalkan, akurat dan relevan untuk memberikan wawasan atau solusi yang tepat dengan tujuan penelitian. B. Cara mengukur reliabilitas adalah dengan cara melakukan uji ulang kelompok atau partisipan yang sama dengan waktu yang berbeda sehingga apakah hasil yang didapat apakah konsisten atau tidak. 10. Apa perbedaan antara sampling probabilitas dan non-probabilitas? Berikan contoh penerapan masing-masing dalam penelitian olahraga. A. Sampling probabilitas adalah metode pemilihan sampel yang mana setiap populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sehingga dapat digeneralisasikan dan biasnya lebih rendah. Sedangkan non-probabilitas metode pemilihan sampel yang mana setiap populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih.
Biasanya sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga tidak bisa digeneralisasikan. Contoh dalam olahraga, probabilitas latihan leg box bone terhadap lompatan atlet basket A. Maka semua atlet basket dalam tim tersebut memiliki peluang sama untuk dipilih. Non-probabilitas, kemampuan siswa SMA B terhadap olahraga bola basket, maka tidak semua siswa akan terpilih untuk dijadikan sampel. 11. Analisis desain penelitian eksperimen dalam pendidikan olahraga. Diskusikan apa yang dimaksud dengan desain penelitian eksperimen dan peran pentingnya dalam penelitian olahraga. Berikan contoh studi eksperimental dalam pendidikan olahraga, termasuk penjelasan mengenai kelompok kontrol, variabel independen, dan variabel dependen yang digunakan. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti suatu hubungan sebab akibat atau mempengaruhi satu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam olahraga, penelitian eksperimen sangat penting karena kita dapat melihat pengaruh suatu latihan atau variabel terhadap hasil akhir berupa teknik atau peningkatan variabel lainnya. Contoh studi eksperimen dalam olahraga. Pengaruh latihan alternate leg box bone dan double leg box bone terhadap kemampuan under basket shooting pemain basket SMA 1 Sibur Barat Daya. Dalam hal ini, kelompok kontrolnya adalah para pemain basket SMA N1 Sibur Barat Daya yang akan menjadi sampelnya, yang mana salah satu kelompok akan menerima latihan alternate leg box bone dan satu lagi akan menerima latihan double leg box bone. Variabel independen adalah latihan alternate leg box bone dan latihan double leg box bone, yang mana kelompok kontrol pun dibagi dua. Lalu masing-masing kelompok akan menerima salah satu bentuk latihan. Lalu dari kedua latihan tersebut, variabel manakah nanti akan mempengaruhi peningkatan kemampuan variabel dependen atau kemampuan under basket. Yang ke-12, pendekatan mix method dan penelitian dalam penelitian olahraga. Pendekatan mix method adalah metode penelitian yang menggabungkan data kuantitatif atau angka, statistik, dan data kualitatif, narasi, dan deskripsi dalam satu studi dengan menggunakan suatu topik. Pendekatan ini cocok dalam penelitian yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang fenomena, namun juga perlu membuktikan temuan secara statistik. Kelebihan pendekatan mixed method: A. Perspektif lebih luas. Mixed method memberikan gambaran yang lebih lengkap karena menggabungkan aspek angka dan konteks mendalam. B. Validasi temuan. Data kualitatif bisa digunakan untuk memahami konteks di balik data kuantitatif, sedangkan data kuantitatif memberikan bukti numerik yang kuat. C. Kaya akan informasi. Menggali informasi dari berbagai sudut pandang sehingga hasilnya lebih relevan untuk banyak pihak. Tantangan pendekatan mixed methods: waktu dan biaya. Pendekatan ini sering membutuhkan waktu dan biaya lebih besar karena melibatkan dua jenis pengumpulan data. Kompleksitas analisis: menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif bisa menjadi rumit dan memerlukan keterampilan khusus. Penyusunan rencana penelitian memerlukan perencanaan matang untuk menyelaraskan kedua jenis data agar hasilnya bermakna. Penerapan dalam penelitian olahraga. Dalam pendidikan olahraga, mixed method bisa membantu menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan data kuantitatif atau kualitatif saja. Misalnya, untuk menilai program pelatihan baru, data kuantitatif dapat menunjukkan hasil kinerja fisik siswa, sementara data kualitatif dapat mengeksplorasi bagaimana siswa merasakan program tersebut. Contoh, pengaruh latihan VO2 max terhadap kesiapan belajar dan kinerja peserta didik SMA 1 Sibur Barat Daya. Penelitian ini dapat mengukur hasil VO2 max siswa atau kuantitatif dalam melakukan wawancara dan survei terhadap kesiapan belajar dan kinerja peserta didik atau kualitatif. Gabungan ini memberikan pemahaman bagaimana program latihan dapat mempengaruhi kesiapan belajar dan kinerja peserta didik. 13. Pentingnya etika penelitian dalam penelitian pendidikan olahraga. 14. Studi kasus. Studi kasus penelitian korelasional dan di pendidikan olahraga. Desain penelitian yang cocok untuk meneliti hubungan antara motivasi olahraga dan prestasi akademik pada mahasiswa di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Desain penelitian korelasional sangat cocok. Penelitian korelasional digunakan untuk melihat apakah ada hubungan atau korelasi antara dua variabel tanpa berusaha mengubah atau mengalihkan variabel tersebut. Variabel yang akan diukur. A. Variabel motivasi berolahraga. Ini adalah variabel pertama yang mencakup beberapa
Seberapa tinggi motivasi mahasiswa untuk berolahraga? Motivasi ini bisa mencakup faktor seperti keinginan untuk menjaga kesehatan, mencapai target fisik, atau bersosialisasi. Jadi, variabel prestasi akademik ini adalah variabel kedua yang diukur melalui nilai rata-rata atau IPK mahasiswa. Instrumen atau metode pengumpulan data. Yang A, instrumen motivasi berolahraga. Untuk mengukur motivasi berolahraga bisa digunakan kuesioner yang dirancang khusus untuk menilai tingkat motivasi dalam konteks olahraga. Misalnya dalam skala Likert untuk menilai aspek seperti frekuensi, tujuan, dan minat dalam olahraga. Instrumen prestasi akademik. Data prestasi akademik dapat diperoleh dari nilai rata-rata atau indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa yang misalnya bisa diakses dengan izin atau persetujuan dari pihak universitas. Metode pengumpulan data. Data akan dikumpulkan dengan cara membagikan kuesioner motivasi kepada mahasiswa. Setelah data motivasi dikumpulkan, peneliti akan mencocokkan dengan data IPK mahasiswa untuk analisis korelasi. Interpretasi hasil penelitian. Jika penelitian menemukan korelasi positif antara motivasi berolahraga dan prestasi akademik, artinya mahasiswa yang lebih termotivasi untuk berolahraga cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi. Korelasi positif menunjukkan bahwa kedua variabel bergerak searah. Jika satu variabel meningkat, yang lainnya juga cenderung meningkat. Namun perlu diingat bahwa korelasi positif tidak selalu berarti sebab akibat. Misalnya motivasi berolahraga tidak pasti menjadi penyebab langsung peningkatan prestasi akademik. Faktor lain seperti manajemen waktu atau kesehatan fisik mungkin juga mempengaruhi keduanya. Studi kasus, validasi dan reliabilitas dalam metode kuesioner. A. Memastikan validitas kuesioner. Validitas kuesioner menunjukkan apakah kuesioner benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Inilah aspek penting untuk memastikan kekuatan itu. Validitas isi. Pastikan setiap pertanyaan di kuesioner mencakup aspek-aspek yang relevan untuk mengukur tingkat kebugaran fisik mahasiswa. Ini bisa dilakukan dengan meminta masukan dari ahli di bidang kebugaran atau pendidikan olahraga untuk memastikan kuesioner sudah mencakup semua aspek penting. Validitas konstruksi. Periksa apakah kuesioner tersebut sesuai dengan teori atau konsep kebugaran fisik yang menjadi dasar penelitian. Contohnya, kuesioner harus menilai komponen seperti stamina, kekuatan, dan fleksibilitas sesuai dengan konsep kebugaran. Validitas empiris. Lakukan uji coba awal pada sekelompok sekitar mahasiswa, lalu bandingkan hasil kuesioner dengan metode lain yang mengukur kebugaran fisik. Misalnya tes kebugaran fisik untuk melihat apakah hasilnya sejalan. Memastikan reliabilitas kuesioner. Reliabilitas menunjukkan konsistensi hasil kuesioner. Jika digunakan berulang kali, kuesioner yang reliabel akan memberikan hasil yang stabil dari waktu ke waktu. Uji coba ulang atau tes retest. Berikan kuesioner yang sama pada kelompok mahasiswa dalam jumlah waktu berbeda. Jika hasilnya lebih konsisten, berarti kuesioner memiliki reliabilitas tinggi. Konsistensi internal. Gunakan teknik statistik seperti Fibonacci alpha untuk memeriksa apakah pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner memiliki konsistensi yang baik. Nilai alpha di atas 0,7 biasanya menunjukkan konsistensi yang cukup. Pengaruh validitas dan reliabilitas terhadap hasil penelitian. Jika kuesioner valid dan reliabel, hasil penelitian akan lebih akurat dan bisa dipercaya. Validitas yang tinggi memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan tingkat kebugaran fisik mahasiswa. Sedangkan reliabilitas memastikan bahwa data tersebut konsisten dan dapat diandalkan. Sebaliknya, jika kuesioner kurang valid, data yang diperoleh mungkin tidak menggambarkan kebugaran fisik yang tepat, sehingga hasil penelitian bisa menyesatkan. Begitu pula jika kuesioner tidak reliabel, hasil penelitian bisa berubah-ubah dan sulit dipercaya, bahkan jika pengumpulan diulang. 16. Analisis data kuantitatif dalam penelitian pendidikan olahraga. Sebagai seorang mahasiswa S2 pendidikan olahraga, Anda melakukan penelitian kuantitatif tentang pengaruh latihan fisik intensif terhadap tingkat kebugaran mani. Data yang dikumpulkan meliputi hasil uji VO2max sebelum dan setelah intervensi. Langkah-langkah analisis data kuantitatif tentang pengaruh latihan fisik terhadap kebugaran mahasiswa. A. Persiapan data. Pertama, kumpulan data hasil uji VO2max dari semua data sebelum dan setelah latihan intensif. Pastikan data sudah rapi tersusun, tidak ada data yang hilang atau salah input. Jika ada yang hilang atau mencurigakan, lakukan pengecekan ulang atau penyesuaian. B. Menghitung selisih atau perubahan. Hitung selisih VO2max sebelum dan sesudah latihan untuk setiap peserta. Selisih ini menunjukkan perubahan tingkat kebugaran akibat latihan. C. Uji normalitas. Sebelum melakukan uji statistik, lakukan uji normalitas untuk melihat apakah data selisih VO2max memiliki distribusi normal. Uji ini bisa menggunakan Sapir-Whorf test atau Kolmogorov-Smirnov test. Jika data normal,
Anda bisa menggunakan statistik parametrik. Jika tidak normal, gunakan statistik non-parametrik. Yang D. Uji statistik. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan pada flow to max sebelum dan sudah latihan intensif, gunakan uji T berpasangan. Jika data berdistribusi normal, uji T ini membantu melihat apakah latihan fisik benar-benar memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan flow to max. Jika data tidak normal, gunakan Wilcoxon Sign Rank Test sebagai alternatif. Interpretasi hasil. Setelah menjalankan uji statistik, perhatikan nilai P atau value. Jika berdasarkan hasil uji statistik, simpulkan apakah latihan fisik intensif memang efektif meningkatkan kebugaran mahasiswa. Dapat dinyatakan bahwa jika ada peningkatan signifikan pada flow to max, maka latihan tersebut efektif. Jika tidak signifikan, dapat disimpulkan bahwa latihan ini mungkin memerlukan penyesuaian atau bahwa pengaruh tidak kuat dalam konteks penelitian. Analisis data kualitatif. A. Mempersiapkan data. Langkah pertama adalah mentranskripsi hasil wawancara mendalam sehingga seluruh percakapan tertulis dengan baik. Pastikan setiap kata dan detail dalam wawancara cetak dan mencegah hilangnya informasi penting. B. Coding. Pemberian kode. Coding adalah proses memberikan label atau kode sebagai memiliki arti khusus atau penting terkait dengan topik penelitian. Coding. Mulailah dengan membaca transkrip secara mendalam dan membuat kode awal. Fungsi kode. Setelah membuat kode awal, kelompokkan kode-kode serupa menjadi kategori yang lebih besar. C. Selective coding. Tahap terakhir adalah memilih kategori utama yang paling relevan dan memfokuskan pada kode yang mendukung tema utama penelitian seperti strategi mengatasi tekanan. Yang C. Kategorisasi. Setelah coding, langkahnya adalah membuat kategori yang lebih luas untuk menyebutkan kode-kode tersebut. Membantu menemukan tema utama. Proses coding dan kategorisasi memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi pola-pola penting dalam data dengan melihat kategori yang sering muncul dan isi dari setiap kode. Tema utama akan mulai terlihat. Misalnya jika banyak berbicara tentang strategi mengatasi tekanan dengan cara berbeda, ini bisa menjadi tema untuk penelitian. Coding dan kategorisasi membantu peneliti memahami pengalaman dan pandangan atlet secara mendalam, memungkinkan penyusunan narasi yang sulit tentang bagaimana atlet menghadapi tekanan dalam kondisi. Itulah hasil UTS yang sudah dibuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.